Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, asal sekolah SMPN Satap Raja. Perkenalkan, nama saya Mutia Andriana, asal sekolah SDN 439 Pamesaka. Perkenalkan, nama saya Sandi Agung, unit kerja SMP Negeri 2 Buah. Kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Luwu. Dengan fasilitator Ibu Rianingsih. Dengan pengajar praktik Bapak Oma Irama. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Sandi. Selamat siang Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai pengamat ingin menanyakan beberapa persiapan Bapak dalam melaksanakan coaching ini. Baik Pak. Jadi yang pertama adalah bagaimana persiapan Bapak dalam melaksanakan coaching ini? Apa yang kira-kira Bapak lakukan? Oke, baik Pak. Sebelum saya melakukan coaching, tentunya ada hal-hal yang harus saya persiapkan agar proses nanti pada saat coaching itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang saya siapkan adalah saya harus mempelajari ya tentang alur cerita itu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai kepada tanggung jawab. Itu yang harus saya pelajari alurnya Pak, dan itu yang harus saya persiapkan sebelum melakukan coaching hari ini. Jadi alur cerita Pak ya. Betul, alur cerita. Selain itu kan dalam melakukan coaching ada 3 kompetensi Betul. yang ingin dicapai, yang ingin Bapak lakukan. Jadi dari ketiga kompetensi itu apa yang menjadi pengembangan utama Bapak dalam kegiatan coaching ini? Ya, dari coaching itu kan ada 3 kompetensi inti yang harus dikuasai. Yang pertama adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengar aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam proses coaching hari ini, yang ingin saya kembangkan adalah ingin menjadi mendengar yang aktif. Seperti itu Pak. Aktif. Kira-kira indikatornya apa Pak? Nah, untuk menjadi mendengar aktif tentunya saya harus sebagai coach, saya harus lebih banyak mendengar daripada bertanya. Kemudian saya harus mengesampingkan agenda pribadi saya. Tentunya apa yang di pikiran saya itu termasuk penilaian terhadap coach. Jadi saya tidak boleh melabeli, mengasumsi, kemudian menjudge dan mengaitkan pengalaman pribadi si coach, sehingga nanti pelaksanaan coaching itu bisa berlangsung dengan baik. Oh, baik Pak. Jadi saya rasa sudah cukup. Jadi saya akan amati coaching Bapak hari ini. Sukses Pak, semoga Baik. sukses. Ya, terima kasih Pak. Semangat Pak. Semangat. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar Ibu Mutia hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ya, tadi saya baca WA dari Ibu, katanya Ibu ada masalah dan mau di coaching. Iya, Betul seperti itu? Iya betul sekali Pak, lagi ada masalah sedikit ini Pak. Baik Bu, mungkin sebelumnya Ibu bisa menceritakan permasalahan apa yang Ibu hadapi? Begini Pak, saya mendapatkan siswa yang saat melakukan diskusi dia tidak mau menerima pendapat dari teman sekelompoknya Pak. Baik. Oke, jadi siswa Ibu ada seorang siswa Ibu yang tidak mau menerima pendapat dari temannya. Iya, dia merasa nyaman kerja sendiri,
dia juga merasa bahwa dia mampu mengerjakan tugas kelompok itu sendiri. Berhubung memang anak ini tergolong anak yang cerdas, Pak. Jadi sifatnya individualis Bu ya. Individualisme, Oh, baik. Pak. Iya. Baik Bu ya, mungkin coaching kita hari ini tidak berlangsung lama, mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Ya. Mungkin harapan Ibu setelah proses coaching ini seperti apa? Harapan saya proses coaching ini bahwa bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa saya bahwa mendengarkan pendapat orang lain itu perlu, Pak. Artinya nanti muncul ide-ide baru Bu, Iya. setelah proses coaching ini Adalah berlangsung. solusi bagi saya untuk siswa Oh, saya yang solusi. ini, Pak. Ya, baik, tidak ada solusi dan ide-ide baru mengenai permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali kondisi saat Ibu mengajar, bagaimana kondisi siswa saat itu seperti apa? Kondisi siswa saat saya mengajar itu kondusif ya, Pak. Kondusif, Iya, di awal pembelajaran itu saya memberikan beberapa pertanyaan refleksi tentang pembelajaran yang lalu. Kemudian saya ketika saya masuk pada inti pembelajaran, saya menampilkan sebuah video pembelajaran dalam kelas. Nah, dari sini saya mengajak siswa memecahkan masalah dengan membentuk kelompok secara random, Pak. Nah, ternyata dari hal pembentukan kelompok secara random ini muncullah satu kelompok yang di dalamnya murid tersebut kemudian menerima pendapat dari teman kelompoknya saat berdiskusi memecahkan masalah tersebut, Pak. Jadi Ibu sudah maksimal mengajarnya ya, Iya, mulai dari menayangkan video, membagi kelompok iya, ya, Pak. sehingga tiba-tiba muncul sebuah persoalan di Iya, mana ada seorang siswa yang memang dia tidak mau berkolaborasi dengan iya, temannya. tidak bekerja sama, Pak. Iya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 Bu ya, Iya, Pak. pada saat itu berapa nilai yang Ibu berikan pada diri Ibu? Pada saat seperti itu, Pak, saya merasa bahwa saya berada pada skala 5, Pak. Skala 5, baik. Iya, Skala 5 Bu ya. iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu kenapa Ibu bisa menilai diri Ibu pada saat mengajar itu dengan skala 5? Kenapa saya di skala 5, Pak? Karena saya merasa bahwa pada awal pembelajaran tidak melakukan observasi terhadap siswa saya, tidak mengidentifikasi karakter murid saya. Kemudian mungkin pada saat itu juga model pembelajaran saya tidak menarik bagi siswa lain, tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa saya, Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi nilai 5 ini Ibu merasa bahwa tidak melakukan proses identifikasi ya sebelumnya, Iya, Bu. observasi. Baik. Nah, kedepannya Ibu ya, dari poin 5 tadi ini, kira-kira untuk kedepannya Ibu mau tingkatkan ke angka berapa? Kalau saya maunya saya berada pada tingkatan 9 lah, Pak. Tingkatan 9, nah, luar Iya. biasa Bu ya. Iya. Berkenaan dengan angka 9 yang mungkin sudah ideal menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk bisa mencapai angka itu yang berkaitan dengan siswa yang ini tadi? Pastinya, Pak, ya yang pertama saya lakukan untuk mencapai angka ideal tersebut adalah identifikasi karakter, Pak. Oh, identifikasi ya, Iya. baik. Karena pasti siswa saya dalam kelas itu punya karakter yang berbeda-beda, Pak. Ya, ya, ya. Kemudian bagaimana juga saya merubah model pembelajaran saya, Pak. Ya, pembelajaran. Iya, model pembelajaran. Kemudian saya juga ingin menerapkan kebetulan di daerah saya itu, Pak, ada namanya budaya 3S. Sifat 3S. tahu, sifat lebih, sifat ingat. Jadi bagaimana menerapkan kepada siswa saya, bagaimana itu menghargai segala perbedaan pendapat atau apapun itu yang ada di antara kita yang dalam kelas, Pak. Ya, baik, jadi untuk mencapai angka 8 itu, jadi Ibu mau menerapkan pembelajaran 3S Bu ya? Iya, Pembelajaran 3S. saya juga tambahkan, Pak, Ya. bagaimana sebuah kolaborasi dan kerjasama yang baik Kolaborasi, dalam iya, sebuah iya. kelompok, Pak. Selain itu Bu, ada tidak misalkan kekuatan dari rekan-rekan kerja Ibu di sekolah untuk membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan seperti ini? Ya, Pak, dalam hal ini juga pasti saya harus sharing pendapat dengan teman rekan sejawat di sekolah, berkolaborasi terutama bagi
teman saya yang pernah mengikuti workshop atau seminar Pak tentang masalah bagaimana pengembangan karakter anak Pak. Oh, jadi di sekolah ibu ada semacam kekuatan ya, Iya, ini Pak. dari teman ibu yang bisa ibu minta tolong Iya. nanti untuk sama-sama berbagi Iya, tentang bersharing. pembelajaran yang mereka pernah ikuti. Iya, betul Oke, sekali. baik. Luar biasa sekali ya. Nah, selain itu ibu, ini kan tadi kekuatan dari teman-teman ibu. Nah, sekarang ada tidak kekuatan dari ibu sendiri? Saya tahu kan ibu ikut program guru penggerak. Iya. Ada tidak materi yang mungkin pernah ibu lalui yang berkaitan dengan untuk mengatasi persoalan siswa seperti ini? Kebetulan Pak, baru saja minggu lalu saya menerima materi bagaimana pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baik. Iya, di mana di sini pembelajaran sosial emosional itu terdiri dari kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, dan paling penting yang saya mau tekankan kepada siswa saya adalah bagaimana berrelasi Pak, berrelasi dengan rekan sesama di sekolah Pak. Sekolah, ya. Iya. Jadi ibu pernah artinya mendapatkan materi di guru penggerak ya Betul tentang sekali, Pak. pembelajaran Iya, sosial iya, emosional. iya betul. Oke. Utamanya tadi mengenai karakter siswa itu kan Iya. siswa kan tidak mau berelasi ya. Betul sekali Pak. Nah, Iya. sehingga tadi ibu mengatakan bahwa ada pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berelasi. Iya, betul Baik, sekali. luar biasa Bu ya kekuatan yang ibu miliki. Iya. Mudah-mudahan ke depan itu bisa ibu terapkan ya. Iya benar. Nah, kira-kira kapan akan mulai ini semua? Rencana Pak secepatnya Pak. Secepatnya. Iya, Baik. secepatnya insya Allah secepatnya saya akan melakukannya Pak. Oke, baik. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan Bu ya. Kita Iya, bisa insya Allah ketemu. Pak 1 atau 2 minggu ke Ya, depan. kita ketemu lagi. Kita lihat bagaimana progresnya ke depan. Apakah sudah berjalan dengan baik, ataukah masih ada hal-hal yang mungkin Ibu bisa sampaikan pada saya, sehingga nanti apa-apa yang kendala yang Ibu alami itu bisa sama-sama kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Insya Allah Pak. Insya Allah, Pak. Thank you Bu ya. Makasih Pak, makasih. Semoga ke depan bisa lebih semangat lagi dalam mengajar. Iya, terima kasih Pak juga sudah mendengar masalah saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya melihat Bapak melakukan coaching, saya sedikit memberikan pengamatan Pak ya. Baik Pak. Jadi kalau saya melihat ini, yang pertama adalah Bapak mampu mengembangkan kompetensi mendengar aktif, seperti yang tadi Bapak ingin kembangkan, seperti mendengar lebih banyak, sehingga bicara, mampu menyampaikan agenda pribadi, menghindari kata-kata asumsi, melabel, menjudge atau mengasosiasi dengan pengalaman pribadi Bapak. Kemudian ini dalam untuk kedepannya ini Pak, Baik. misalnya kalau Bapak ingin mengadakan coaching, kira-kira kompetensi apa yang kira-kira Bapak ingin kembangkan lebih dalam lagi Pak? Oke, baik. Tadi kan saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya. Tentunya masih banyak lagi kompetensi-kompetensi yang harus saya kembangkan, utamanya agar supaya nanti kegiatan coaching yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ingin saya kembangkan ke depan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kedepannya nanti ini saya lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam menangkap kata-kata kunci yang diberikan oleh si coach, sehingga dari kata-kata kunci itu saya mampu nanti membuat kata-kata atau pertanyaan yang berbobot pada si coach, sehingga si coach nanti ini pada akhirnya dia lebih mampu mengeksplor dirinya dalam mengembangkan dirinya. Seperti itu Pak. Oh, mantap sekali Pak. Jadi kedepannya Bapak ingin mengembangkan apa namanya tadi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, betul Pak. Saya ucapkan Pak, semoga kedepannya Bapak lebih bagus lagi Ya. di Amin. posisinya. Selamat Pak ya, semoga menjadi Bapak Terima kasih, jadi coaching yang baik Ya, untuk terima kasih, kedepannya. Pak. Ya. Terus berusaha dan terus untuk belajar terus Pak. Ya, siap Pak. Semangat Siap. Pak, semangat. Semangat Pak. Ya. Oke, kasih. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Betul Ibu, hari ini mau menjadi coach ya? Iya betul Iya. sekali Pak. Ya, baik. Betul.
Dengan siapa Ibu? Saya dengan Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Jadi Ibu Mutia sebagai coach Iya. dan Pak Hasan sebagai Coach saya, coaching. Pak. Oke, baik. Nah, tentunya sebelum Ibu melakukan proses coaching, tentu ada hal-hal yang Ibu persiapkan. Ya, mungkin bisa Ibu jelaskan apa saja yang Ibu persiapkan sebelum melakukan proses coaching nanti? Betul sekali Pak. Yang saya persiapkan dalam melaksanakan coaching nanti adalah satu, saya harus tetap fokus pada coaching saya. Kemudian saya menggunakan alut tirta Pak. Alat kita. Ya, baik. Nah, itu kan ada 3 kompetensi inti ya Iya. dari yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, dari 3 kompetensi itu mana yang ingin Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi dalam coaching, yang pertama adalah kehadiran penuh, present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang paling ingin saya kembangkan Pak adalah menjadi pendengar aktif. Ya, mendengar aktif. Ya. Karena Ibu tadi pilih mendengar aktif, nah apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi yang Ibu pilih mendengar aktif? Indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dari mendengar aktif adalah yang pertama mendengar lebih banyak dan sedikit berbicara Pak. Kemudian kedua mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran saya termasuk penilaian terhadap coach Pak. Yang ketiga adalah menghindari kata-kata asumsi, melabel, menjudge dan asosiasi yang mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Oke, baik Bu. Semoga indikator-indikator ketercapaian ini bisa terbentuk nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching ya. Ya, amin Pak. Oke. Baik Bu, silakan lakukan coaching. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ibu, saya mengganggu waktu Ibu. Iya, tidak apa-apa Pak. Iya Ibu, sebenarnya saya ini ada unek-unek ingin saya sampaikan sama Ibu. Pak Hasan punya unek-unek? Iya Ibu. Oh, bisa Bapak ceritakan unek-unek apa yang Bapak rasakan saat ini? Iya Ibu. Jadi saya punya siswa dalam kelas Ya, itu setiap saya memberi tugas, ya. baik itu PR atau tugas kelompok, Mm-mm. dia itu tidak pernah mengumpulkan tugasnya ataukah berpartisipasi dalam kelompok itu. Jadi dia itu kayak pasif dalam setiap pembelajaran saya. Oh, jadi Pak Hasan punya siswa yang pasif, tidak mengerjakan tugas ataupun tidak berpartisipasi dalam diskusi atau kelompok yang Bapak berikan ya Pak? Iya Ibu. Harapan Bapak yang Bapak inginkan setelah coaching ini apa? Jadi harapan saya setelah coaching ini adalah saya mempunyai metode baru bagaimana supaya siswa itu bisa aktif. Saya bisa mendapatkan solusi Oh, dari ada. supaya agar siswa saya itu bisa semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Ada solusi dan metode baru ya Pak. Iya. Nah, dari hal ini situasi ideal apa yang Bapak inginkan ke depan? Jadi saya itu idealnya ke depannya itu bahwa murid saya baik yang agak lama saya sama yang tidak ini betul-betul aktif dan semangat dan apa namanya itu berbahagia dalam mengikuti pembelajaran saya tanpa ada masalah apapun yang mereka hadapi. Demikian. Nah, dari hal ini kira-kira ada hambatan Bapak? Apa hambatan Bapak? Apa hambatan yang Bapak hadapi? Kenapa tiba-tiba siswa Bapak seperti ini? Jadi kalau menik dari kegiatan pembelajaran saya itu awalnya memang dari awal memang sebenarnya mungkin ini kesalahan saya mungkin itu ya. Bahwa dari awal itu saya tidak melakukan observasi dulu. Observasi ya Pak? Ya, saya tidak memetakan perilaku belajar siswa saya. Jadi apakah mereka sukanya ini dengan karakteristik seperti ini itu saya tidak melakukan itu. Saya langsung memberikan pembelajaran anak-anak begini langsung tugas seperti itu begitu Ibu. Jadi saya merasa bahwa mungkin gara-gara itu mungkin jadi siswa saya itu ada yang pasif dalam kegiatan pembelajaran saya. Nah, dari hal ini kesempatan apa yang Bapak miliki agar kedepannya kembali normal Pak?
Jadi yang ingin saya lakukan untuk kedepannya ini, bahwa saya ingin yang pertama adalah kembali melakukan observasi awal kembali, Bu. Jadi Observasi ya, awal. observasi awal bagaimana karakteristik belajar menurut saya. Baik. Kemudian juga adalah saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, Pembelajaran berbelada berdiferensiasi. yang bervariasi, yang sesuai dengan karakter murid saya, begitu, Bu. Baik. Nah, kedepannya indikator apa yang ingin Bapak capai? Jadi indikator yang saya capai adalah itu tadi, Bu, bahwa siswa saya aktif, semangat, dan bahagia dalam belajar. Nah, dari rentang skala 1 sampai 10, kira-kira situasi saat ini Bapak berada pada skala berapa? Kalau dari segi rentang kegiatan punya saya untuk saat ini ya mungkin masih dalam rentang 4, Ibu. Rentang 4. Ya 4 karena itu tadi masih ada siswa saya yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, dan sehingga saya belum menerapkan ini tadi metode pembelajaran mereka, belum bisa menyatukan bagaimana murid saya itu belajar dengan baik. Oh, baik. Nah, Bapak ingin meningkatkan ke angka berapa kira-kira? Kalau saya, Bu, ya tidak muluk-muluk. Iya. Dengan melihat kemampuan saya seperti ini ya, Iya. saya inginnya itu sudah jangka kedepannya itu rentang 8, Ibu. 8. Nah, Iya. 8 itu seperti apa ya, Pak? 8 bagi saya itu bahwa selain saya masuk memberikan pelajaran dengan tepat waktu, dengan memberikan bahan ajar yang lengkap dan jelas mereka pahami. Selain itu juga saya akan lebih meningkatkan kemampuan dalam bidang bagaimana memahami karakter belajar mereka dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang mereka mau, ataukah dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu. Nah, selain dari sekian rencana kegiatan Bapak tadi, adakah kira-kira dukungan yang Bapak butuhkan untuk memperlancar proses kegiatan ini ke depannya? Ya, ada, Ibu. Jadi kebetulan di sekolah saya kan rata-rata masih muda. Ya. Nah, dan Iya, itu Pak. mereka itu betul-betul aktif Nah, dan mau belajar. Jadi dan selain juga kemampuan mereka itu dalam kegiatan pemahaman mereka dalam kegiatan pembelajaran itu memberikan pembelajaran itu bagus. Jadi saya ingin dukungan dari mereka dengan cara melakukan kolaborasi dengan mereka, apakah kolaborasi dengan guru mapel yang lain ataukah dengan kepala sekolah gitu. kolaborasi dengan Ya. rekan guru, kepala sekolah ya, Pak. Ya. Berarti diberdayakan rekan guru di sekolah ya. Iya. Nah, dari sini kapan Bapak akan mulai? Jadi insyaallah, Ibu, karena ini adalah sesuatu yang sangat urgent menurut saya, Ibu. Nah, Jadi saya akan memulainya insyaallah itu minggu depan. Saya mulai melaksanakan rencana ini saya ini, bagaimana mulai kembali melakukan observasi tentang karakter siswa saya, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan guru, juga minta bantuan dari kepala sekolah, dukungan bantuan, juga melakukan pelajaran diferensiasi. Jadi saya mulai itu melakukan pelajaran itu minggu depan sebenarnya rencana aksinya, Ibu. oh, minggu depan. Bagaimana perasaannya Bapak saat ini? Setelah proses coaching ini, Pak? Alhamdulillah, Ibu, akhirnya saya bisa menemukan sendiri ide-ide baru saya ternyata, dan saya juga bisa meminimalisir ternyata dan menganalisa ternyata di situ kelemahan saya selama ini. Kenapa siswa saya itu malas atau pasif dalam pembelajaran? Ternyata ini saya sudah menemukan solusinya, Ya. dan saya merasa alhamdulillah, Ibu, saya merasa bahagia, saya merasa senang dengan adanya coaching ini. Nah, alhamdulillah ya, Pak ya. Nah, luar biasa sekali ya, Pak, segala rencana kegiatan Bapak ini. Saya tunggu progresnya ya, Pak. Iya, Bu, ya. Nanti 1 minggu ke depan kita bertemu lagi kembali di sini. Kemudian kita saling sharing kembali lagi, Pak, tentang Iya. progresnya Bapak. Jadi saya tetap, Bu, butuh dukungan dari Ibu juga, Iya. bagaimana kedepannya. Jangan lupa, Bu, saya selalu diingatkan tentang rencana saya ini. Iya. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Iya. Jadi saya merasa tersegarkan kembali dengan hal ini. Alhamdulillah ya, Pak ya. Sukses, Pak, dengan Iya. programnya. Tetap Amin, amin, semangat amin, dalam amin. menjalankan tugas. Siap, Bu, siap. Ya, baik, Mas Sam, saya pamit. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah kali luar biasa, Ibu ya. Alhamdulillah, Pak. Percakapan coaching yang Ibu telah lakukan dengan Ibu sebagai coach dan Pak Hasan sebagai coach
luar Ya. biasa sekali. Tadi yang saya lihat tadi berdasarkan pengamatan saya, indikator-indikator yang Ibu sampaikan tadi di awal pembicaraan kita, alhamdulillah semua terpenuhi Bu ya. Alhamdulillah Ya, Pak. semua terpenuhi. Nah, kira-kira tadi itu kan tadi Ibu sudah mengatakan bahwa yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengar aktif Bu ya. Iya betul. Nah, selain kompetensi inti itu, kedepannya ada lagi yang ingin Ibu kembangkan. Yang perlu saya kembangkan ke depannya Pak adalah kompetensi yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan yang Berbobot. ya. Baik. Nah, terkait coaching tadi yang telah Ibu lakukan, Ya. di mana Ibu sebagai coach, apa saja yang telah Ibu lakukan tadi? Yang hal-hal yang sudah baik yang telah Ibu lakukan. Hal-hal yang baik yang saya lakukan adalah bagaimana coach saya merasa nyaman saat kami melakukan coaching Pak. Kemudian bagaimana saya juga berusaha untuk fokus terhadap coaching. Kemudian juga bagaimana coach saya ini menemukan sendiri masalah dari yang dihadapinya Pak. Jadi si coach tadi ini mampu dia menemukan solusinya. Iya, solusi ya. Baik. Alhamdulillah Bu ya, semoga ke depan kita semua bisa tetap konsisten dengan alur cerita ini, Amin. kemudian menghindari tadi yang namanya asumsi, Betul judge dan sekali Pak. sebagainya. Betul. Ya Bu, selamat Bu. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hasan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya juga, Ibu. Perasaannya Bapak hari ini? Luar biasa Ibu. Wah, semangat ya Pak ya. Insya Allah. Semangat ya Pak ya. Nah, saya dengar hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya? Iya Ibu. Jadi ada teman Ya. Pak Sandi ingin menyampaikan permasalahannya. Oke. Nah, dalam melakukan coaching ini persiapan Bapak apa yang sudah Bapak laksanakan? Jadi dalam persiapan ini untuk melakukan coaching yang ingin saya lakukan adalah yang pertama adalah saya melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita, Oke, baik yaitu Pak. bagaimana saya mengindikasi tujuan, kemudian apa namanya itu menginspirasi masalah yang ada, kemudian terakhir adalah tentang tanggung jawab. Yes. Jadi saya menggunakan alur cerita nanti akan coaching ini. Jadi Bapak ingin menggunakan alur cerita pada coaching hari ini ya Pak? Hmm. Di sini kan ada 3 kompetensi ya Pak. Nah, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk coaching ini, jadi dari 3 kompetensi itu yang saya kembangkan adalah tentang bagaimana saya bisa jadi mendengar yang baik atau mendengar aktif. Mendengar baik, aktif ya Pak. Nah, indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan apa ya Pak? Indikatornya dari mendengar aktif ini adalah pertama adalah saya berusaha mengesampingkan agenda pribadi saya. Ya. Kemudian yang kedua adalah saya menghindari kata-kata yang bersifat seperti asumsi, judgement, ataukah melakukan asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Kemudian yang ketiga adalah saya berusaha untuk mengembangkan dan memberi dan menghilangkan penilaian terhadap coaching. Siapa ya? Semoga dengan coaching hari ini sukses ya Pak. Iya Bu. Dengan coaching bersama Pak Sandi. Ya, amin. Siap-siap. Saya tetap mengamati ya Pak. Insyaallah. Oke, insyaallah. Baik. Silakan Pak Hasan lakukan proses coachingnya. Siap Bu, siap. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Sandi. Selamat siang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sempat menelpon saya ingin menyampaikan sedikit unik-unik Bapak. Jadi kira-kira apa permasalahan Bapak sebenarnya ini Pak? Ya betul Pak. Saya tadi telepon Bapak karena memang jujur Pak ya, saya ada permasalahan yang sementara yang saya hadapi ini membuat saya bingung Pak. Kira-kira apa nanti solusinya? Di sini Pak, saat ini kan saya sementara mengikuti program guru penggerak
Apalagi ini kan sekarang bulan 10, bulan 11, masa padat-padatnya Pak ya kegiatan ini saya. Nah yang saya khawatirkan nanti ke depan adalah kegiatan saya ini tidak jalan Pak. Tidak jalan karena kesibukan saya di sekolah. Takutnya juga nanti ini saya terlalu fokus di guru penggerak, kemudian tugas pokok saya sebagai guru di sekolah itu tidak berjalan dengan baik Pak. Itu yang menjadi kekhawatiran saya Pak ke depannya. Oh, jadi Bapak di sekolah memiliki banyak kesibukan ya Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi untuk apa harapan Bapak ini untuk setelah Bapak melakukan setelah kita coaching hari ini? Oke, baik Pak. Mudah-mudahan nanti setelah coaching ini muncul ide-ide baru, ya, ide baru mengenai permasalahan yang saya hadapi. Artinya nanti ini muncul semacam solusi dari permasalahan yang sempat saya sampaikan kepada Bapak tadi. Jadi Bapak ini dalam coaching ini ada ide baru dan solusi Pak ya. Betul sekali. Masalah yang Bapak hadapi. Jadi dari kalau menurut Bapak bagaimana hambatan yang Bapak alami dalam hal kesibukan Bapak ini? Baik Pak ya. Jadi kesibukan saya di sekolah ini Pak, utamanya kemarin pada pelaksanaan kegiatan ANBK di sekolah, itu ketika saya tidak ada teman yang bisa menggantikan. Artinya saya harus hadir di situ. Ketika saya tidak ada, bisa jadi nanti kegiatan di sekolah menjadi terhambat. Apalagi ini kan ANBK kan sampai sore Pak ya, sampai sore. Kemudian kegiatan guru penggerak ini karena juga ada sore Pak. Misalkan ruang kolaborasi itu pelaksanaannya misalnya kan jam-jam 1. Ya, takutnya nanti ini dua-duanya ini berbenturan dan mungkin ada satu yang mungkin bisa diterbangkalai Pak, seperti itu Pak. Nah, kemudian juga banyak tugas-tugas di sekolah Pak. Saya kan ini kan tidak enakan orangnya Pak ya. Ketika ada teman memerlukan bantuan, itu tidak enak saya tolak Pak, tidak enak. Ya langsung saya terima saja. Bahkan si ibu ini, Pak bisa bantu seperti ini, langsung saya terima saya Pak, tanpa mempertimbangkan kesibukan yang saya miliki. Itu kan tidak enak menolak Pak ya. Apalagi teman-teman biasa itu kan mintanya baik-baik Pak. Jadi ya itu di dalam diri saya tidak enak sekali Pak seperti itu untuk menolak. Jadi dalam kesibukan Bapak ini yang begitu super sibuk ini dengan tidak enak menolak dan sebagainya itu apa yang Bapak rasakan? Ya tentunya saya bingung Pak ya. Bingung mana yang harus saya utamakan terlebih dahulu, mana yang harus saya prioritaskan. Kemudian tadi kan ada perasaan tidak enak Pak ya, kalau kita mau menolak permintaan teman, walaupun mungkin teman tidak menyadari apa kesibukan saya ya. Jadi ada perasaan tidak enak dan ada perasaan bingung. Apalagi kalau yang minta ini seorang pimpinan, kepala sekolah, karena kan biasa ada kegiatan Pak ya, yang sifatnya dadakan, itu kan tidak enak menolak Pak, seperti itu Pak. Jadi ada perasaan tidak enak. Jadi ada perasaan tidak enak Pak. Ide apa itu? Idealnya itu yang seperti bagaimana yang Bapak inginkan? Jadi kondisi idealnya Pak, artinya di sini saya bisa membagi waktu saya, mana pekerjaan di sekolah bisa berjalan dengan baik, apalagi ya kegiatan saya di guru penggerak juga Pak ya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga ketika ada teman yang ingin meminta bantuan kepada saya bisa menolak dengan baik-baik Pak. Artinya bagaimana saya bisa menolak mereka dengan baik-baik agar tidak ada rasa ketersinggungan di antara sesama teman. Kemudian juga tadi berkenaan dengan kegiatan ANBK, ada semacam apa kira-kira Pak ya, apa yang ini? Ini Pak, ada teman yang bisa menggantikan saya Pak, gitu. Sehingga ketika saya tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi saya di situ. Seperti itu Pak. Ya. Jadi dari kondisi Bapak seperti tadi ya, seperti Bapak bisa membagi waktu dengan baik, begitu. Menurut Bapak dari sekian banyak kondisi ideal yang Bapak tadi itu yang ingin Bapak lakukan itu, kira-kira adakah prioritas dari kegiatan Bapak itu? Prioritas ya, tentunya prioritas utama Pak yang harus saya jalankan adalah ini kan saya guru Pak ya, artinya
tugas utama saya di sekolah, tugas pokok saya yang paling harus saya utamakan di sekolah, tanpa melupakan juga eh, tugas-tugas saya sebagai guru penggerak. Yang kedua Pak, kemudian eh, yang berikutnya adalah bagaimana saya ini bisa menciptakan atau membuat sebuah kelompok kerja atau ada semacam eh, komunitas praktisi di sekolah yang bisa saling berbagi tentang pelaksanaan atau kegiatan sekolah yang berhubungan dengan TIK Pak. Jadi itu prioritasnya. Oh, jadi begitu ya tugas Bapak tadi ya, seperti yang pertama itu tadi tugas pokok guru bisa lancar, guru penggerak juga bisa lancar, Bapak punya kader. Jangan Pak lagi, yang utama lagi keluarga Pak di Oh, rumah. keluarga. Artinya ada ini Pak ya, orang di rumah bisa memahami Oh, iya. ya di kegiatan saya di sekolah seperti itu Pak. Nah, begitu Pak. Jadi untuk melaksanakan prioritas Bapak ini yang seperti tadi Bapak sebutkan tugas guru bisa lancar, guru penggerak bisa lancar itu apa solusi yang Bapak bisa lakukan itu? Solusi apa kira-kira di mungkin dari ini Pak ya, kekuatan yang saya miliki dulu Pak ya. Ya, boleh. Saya ini kan biasa ikut pelatihan-pelatihan seperti itu Pak ya, tentang TIK. Tentunya saya harus bertanyakan teman-teman di sekolah. Ada kader-kader Pak ya, yang bisa menggantikan saya. Jadi saya harus dulu membentuk yang namanya komunitas praktisi. Kemudian saya membuat schedule kapan kira-kira saya harus mengimbaskan materi tentang TIK yang dianggap penting di sekolah, dan kapan saya harus eksekusi pelaksanaan itu Pak yang harus mungkin ya ini. Kemudian schedule ini juga saya harus buat tentang guru penggerak ini. Mungkin tidak hanya saya buat saya Pak ya, mungkin saya harus sosialisasikan atau sampaikan kepada kepala sekolah dan guru-guru di sekolah juga Pak ya, supaya paling tidak dia bisa memahami kondisi saya. Percuma mungkin kalau saya buat schedule tapi teman-teman tidak tahu Pak ya, jadi mereka tahu itu supaya mereka bisa memahami kondisi saya. Mungkin seperti itu Pak. Begitu, jadi Bapak nantinya akan membuat schedule dan masukkan schedule ini pada rekan-rekan kerja Bapak. Betul saya Pak ya. Dalam memastikan schedule itu dalam kita Bapak ini apa Bapak bisa pastikan Bapak bisa berjalan lancar atau tidak? Apa langkah-langkahnya Bapak? Ya, supaya bisa berjalan lancar. Iya Pak. Ya, tentunya tadi harus ada tim kerja yang terbentuk terlebih dahulu ya, tim kerja. Kemudian bagaimana supaya nantinya ini tim kerja ini betul-betul berjalan. Jadi tim kerja ini membuat schedule kapan harus dieksekusi kegiatan ini, pengimbasan kepada teman-teman ya. Kemudian mungkin tugas-tugas pokok ya, atau tugas tambahan yang sifatnya dadakan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses kegiatan yang ada pada guru penggerak ya, seperti itu Pak. Kira-kira dalam schedule Bapak ini apa yang kira-kira perlu Bapak tambahkan agar kegiatan Bapak ini yang berjalan dengan baik Pak? Tentunya saya harus butuh manajemen waktu sesuai dengan perencanaan. Jadi saya harus konsisten di sini sesuai dengan perencanaan. Mungkin kalau ada sifatnya yang mendadak, mungkin saya harus bersikap profesional ya. Walaupun itu mendadak, saya harus melaksanakan itu sesuai plan yang saya telah buat Pak. Jadi saya tidak boleh bahwa ini dadakan, ini harus selesaikan cepat, tidak. Mungkin begitu Pak ya. Saya harus sesuai dengan plan supaya plan-plan yang telah saya buat ini itu bisa berurut sesuai dengan urutannya Pak. Misalkan guru penggerak, kapan saya harus selesaikan tugasnya hari ini, harus selesai pada hari itu. Iya. Jadi konsisten Pak ya? Saya harus konsisten Pak, betul. Kira-kira dalam schedule Bapak ini dan majelis waktu ini Bapak kira-kira Bapak itu memerlukan bantuan atau dukungan seperti apa Pak? Betul sekali Pak ya. Kalau saya kerja sendiri tentunya itu tidak bisa Pak ya, tentunya harus ada dukungan moral mungkin dari pimpinan saya Pak, namanya bisa memahami kondisi saya, bisa memperdayakan
powernya ya, kepala sekolah bisa powernya untuk bergabung ke dalam komunitas ini ya, jadi sehingga ada teman-teman yang memang ikut terlibat dalam ini. Kemudian dukungan yang utama juga Pak dari keluarga di rumah ya, mendukung penuh kegiatan yang saya lakukan, baik itu sebagai guru penggerak ataupun kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di sekolah Pak. Pak, ya. Iya. Jadi dari sekian banyak yang tadi Bapak itu yang sampaikan ya, yang kemudian dukungan, kira-kira kapan kira-kira Bapak mulai bisa menerapkan ide-ide Bapak ini? Ya, ide-ide ini insya Allah Pak saya mungkin harus saya terapkan segera besok atau lusa Pak, segera ya, karena memang saat ini kan saya sementara guru penggerak. Kapan saya tunda-tunda lagi Pak, ya takutnya nanti ini bisa semakin bertumpu ini tugas-tugas ini. Jadi begitu Pak ya. Ya. Jadi kita Bapak akan secepatnya menerapkan ide Bapak ini, solusi Bapak ini. Jadi sarankan Pak pemikiran Bapak untuk itu. Jadi Bapak tetap semangat untuk belajar. Semangat, Untuk- Pak. Kemudian jangan lupa Pak terapkan ide Bapak tadi itu. Semoga Siap Pak. kedepannya Bapak bisa membagi waktu dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, Tetap pemikiran Pak ya. betul, Pak. Satu pemikiran Bapak mungkin kita bisa ketemu, bisa Bapak datang lagi pada saya 1 atau 2 minggu ke depan, ya Pak ya. Gak apa-apa ya Pak ya, saya Iya. minggu depan lagi saya ke Bapak ya. Saya siap Pak, saya siap, Oh, iya, siap iya. sebagai rekan bisa membantu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ini atas waktunya. Iya, alhamdulillah. Jadi sukses ya Pak Sadi, sukses. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Cukup untuk hari ini segera Pak, karena waktu kita sudah mepet sekali ini, kita sudah mau masuk bayar kembali. Jadi silakan Pak kembali ke tempatnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi Pak saya sudah mengamati bagaimana proses coaching yang terjadi antara Bapak dengan Mas Sandi, dan itu sangat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Bapak sebagai Bapak sebagai coach benar-benar mampu bagaimana menarik, membuat Pak Sandi menemukan ide-ide dalam permasalahannya. Nah, tadi di awal kan Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak ingin lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Iya. Iya. Nah, selain dari kompetensi mendengarkan aktif ini, apalagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Jadi tadi saat coaching dengan kompetensi aktif ke depannya itu saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya bisa lebih memahami coach saya Iya. dan lebih bisa membuat coach saya itu dengan pertanyaan yang berbobot saya nantinya itu bahwa lebih terpancing untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia rasakan. Lebih mengeluarkan unek-unek masalahnya ya Pak, Iya. lebih terbuka ya Pak. Iya itu ya. Baik, Pak Hasan, sukses Amin amin. dengan kegiatan ini Bapak Amin. ke depannya. Dan hari ini benar-benar proses coaching yang sangat luar biasa yang saya amati dari awal. Sampai bertemu lagi Pak di kegiatan berikutnya. Sebelum insyaallah. Ya, tetap semangat. Semangat. Semangat ya, semangat Pak. Semangat. Ya. Sekian Pak Hasan. Saya undur pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.